Shalom rekan-rekan di KTB GKP Jemaat Medan Kota. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Nah, sebelum kita memulai renungan kita ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan pembahasan renungan firman Tuhan hari ini. Pimpinlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembahasan firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, kalau kita lihat ayat 10 ini, maka di situ kita akan melihat satu janji Tuhan yang luar biasa yang mengatakan, "Sebab aku menyertai engkau." Nah, siapakah yang dimaksud dengan engkau di sini? Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan, "Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi." Nah, yang dimaksud engkau di situ adalah Israel, umat pilihan Tuhan, keturunan Abraham yang dikasihi oleh Allah. Nah, umat Israel ini yang menerima janji penyertaan Tuhan. Nah, kita yang percaya kepada Yesus adalah umat Israel rohani. Berarti janji ini pun berlaku buat kita bahwa Allah menyertai kita. Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah." Lalu diakhiri dengan kalimat, "Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam." Nah, puji Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, tetapi penyertaan Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah berjanji agar kita selalu punya uang banyak. Tapi dia berjanji ketika kita tidak punya uang, dia menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan selalu sehat dan tidak pernah sakit. Tetapi dia berjanji ketika kita sakit, maka dia menyertai kita. Jadi penyertaan Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Ketika dia menyertai, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia akan mengambil alih. Nah, ketika Yesus berkata, "Aku menyertai engkau," sesuai dengan ayat ini, maka penyertaannya ditunjukkannya dengan berbagai cara. Mari kita lihat di dalam ayat 10 ini. Penyertaannya ditunjukkan dengan cara, "Aku akan meneguhkan." Lalu, "Aku akan menolong engkau." Lalu, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Puji Tuhan ya. Penyertaan Tuhan selalu terkait untuk membawa kita kepada kemenangan. Nah, ini menunjukkan bahwa hidup kita selama di dunia ini adalah hidup di dalam peperangan secara rohani, menghadapi musuh-musuh kita. Siapa itu musuh kita? Musuh eksternal, yaitu iblis, cobaan, kesulitan, termasuk situasi corona ini. Lalu musuh internal, yaitu berbicara tentang karakter yang berbau dosa, sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, janji Tuhan tadi ingin menyertai kita, membawa kita kepada kemenangan menghadapi segala jenis musuh, baik internal maupun eksternal.
Dengan demikian, janji Tuhan di dalam ayat 10 ini bisa disimpulkan bahwa Tuhan berjanji menyertai kita dengan cara meneguhkan, menolong, dan memegang kita untuk membawa kemenangan bagi kita atas segala jenis musuh dalam hidup kita selama kita hidup di dunia. Puji Tuhan. Nah, sekarang agar kita bisa mengalami janji penyertaan Tuhan, maka Tuhan memberikan perintah kepada kita di ayat 10 tadi, yaitu janganlah takut, janganlah bimbang. Perintah Tuhan kepada kita supaya kita mengalami janjinya ini adalah jangan kau takut dan bimbang. Jangan takut kepada siapa? Jangan bimbang kepada siapa? Seperti tadi penjelasan firman Tuhan ini, jangan takut, jangan bimbang terhadap musuh-musuhmu yang kau hadapi di dunia ini, baik secara eksternal maupun secara internal. Puji Tuhan, janji Tuhan ini disertai dengan perintah Tuhan agar kita tidak takut dan tidak bimbang menghadapi segala jenis musuh kita. Karena apa? Ayat 10 tadi mengatakan, sebab aku ini Allahmu. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengingatkan, pribadi yang menyertaimu adalah pribadi Allah, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang jauh lebih berkuasa, lebih tinggi, lebih besar dari segala musuh-musuh kita di muka bumi ini. Puji Tuhan. Nah, sebagaimana tadi dikatakan bahwa berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, maka apapun persoalan kita, apapun pencobaan yang kita alami, apapun musuh-musuh yang mencoba menjatuhkan kita, maka kita pasti akan mengalami kemenangan karena Tuhan beserta kita. Nah, dulu dalam perjanjian lama, Tuhan menyertai umat pilihannya, baik itu dari samping atau dari atas, terutama ketika mereka berada di padang gurun. Tiang awan dan tiang api sebagai lambang penyertaan Tuhan atas mereka siang dan malam. Nah, kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tidak lagi sekedar dari samping atau dari atas, tetapi Dia menyertai kita dari dalam hidup kita, yaitu Yesus tinggal dalam diri kita, di dalam hati kita ketika kita percaya dan menerima Yesus. Nah, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan menyertai kita dari dalam dengan cara Dia meneguhkan, menolong, memegang kita dengan tangan kanannya membawa kemenangan. Dan itu Dia lakukan dari dalam. Kita bersyukur, memuji Tuhan karena hadirat Tuhan Yesus di dalam diri kita. Nah, karena itu rekan-rekan sekalian, pastikan Tuhan kita Yesus itu ada di dalam dirimu, sehingga janjinya ini berlaku atas hidup kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji firman Tuhan bahwa Engkau menyertai kami, bukan lagi dari samping, bukan lagi dari atas, tetapi sepenuhnya dari dalam hidup kami, yaitu kehadiran Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan berjanji menyertai kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami selanjutnya di dalam penyertaan-Mu.
Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.